Ya, baik, untuk melanjutkan perbincangan Metro hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman. Selamat malam, Pak Hayono. Selamat malam. Pak Hayono, bagaimana Ya. Partai Demokrat menyikapi tuduhan Nazarudin bahwa ada sejumlah anggota Partai Demokrat yang juga terlibat kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games? Iya, yang pertama saya perlu menjelaskan kembali mengapa Pak Nazarudin dinonaktifkan sebagai bendahara umum DPP Partai Demokrat oleh Dewan Kehormatan. Jadi beliau itu dinonaktifkan, ya, tidak dicopot, tidak diberhentikan. Dinonaktifkan sebagai bendahara umum adalah supaya Pak Nazarudin bisa fokus, ya, berhadapan dengan KPK, supaya bisa dengan tenang untuk berhadapan dengan KPK, menyampaikan segala informasi yang diperlukan oleh KPK terkait dengan kasus-kasus yang tadi disebutkan. Ya. Nah, oleh karena itu kita gembira kalau Pak Nazarudin bisa menyampaikan apa adanya kepada KPK. Nah, sehingga ya tentunya harapan kita tidak hanya disampaikan oleh media, ya, tetapi disampaikan langsung kepada KPK apa yang beliau ketahui. Dibuka dengan saja apa adanya. Ya, Dan Pak kita Hayono masih berpegangan kepada praduga tidak bersalah. Jadi kita berpegangan kepada ucapan Pak Nazarudin bahwa beliau menyatakan di Dewan Kehormatan tidak bersalah. Oleh karena itu kita minta fokus menghadapi KPK dan pertahankan kalau dia tidak bersalah. Baik, Pak Hayono, pertanyaannya adalah bagaimana Partai Demokrat mengambil sikap begitu terkait tuduhan yang sudah dilemparkan oleh M. Nazarudin dari Singapura? Ya, saya pikir yang paling baik disampaikan kepada KPK, ya, melalui jalur hukum. Kita Tapi di Partai setelah Demokrat menyebut sejumlah nama seperti itu, apa Pak yang akan dilakukan Partai silakan Demokrat? saja, itu kan hak Pak Nazarudin untuk menyampaikan. Namun harapan kita disampaikanlah kepada KPK. Ya, tidak cukup hanya melalui media. Ini perlu disampaikan langsung kepada KPK. Sehingga harapan kita sesuai dengan katakanlah komitmen kita, komitmen partai kepada ya, hukum, artinya kita menghormati hukum, kita minta Pak Nazarudin juga menghormati hukum dengan menyampaikan apa yang beliau ketahui kepada KPK. Ya, kemudian Nazarudin sudah menyebut ada beberapa nama diantaranya Angelina Sondah dan kemudian ada Mirwan Amir begitu Pak yang terlibat dalam permainan anggaran di Komisi 10 DPR. Menurut Anda seperti apa langkah yang akan diambil Partai Demokrat? Apakah akan memanggil kedua orang ini atau seperti apa tindak lanjutnya selain meminta Nazarudin untuk pulang ke Indonesia menghadap KPK? Sebenarnya saya katakan tadi, ya kita berharap, ya Partai Demokrat berharap beliau kembali ke tanah air, bertemu dengan KPK, melaporkan apa adanya kepada KPK. Mengenai ucapan Pak Nazarudin menyebut beberapa nama, silakanlah itu sampaikan kepada KPK sehingga nanti diproses secara hukum. Ya, menurut Anda Nazarudin berbohong, Pak Hayono? Saya tidak bisa mengatakan itu. Ya, saya tidak bisa mengatakan Pak Nazarudin berbohong atau tidak. Tapi yang jelas, beliau mengatakan kepada Dewan Kehormatan bahwa beliau tidak bersalah. Nah, oleh karena itu, silakan sampaikan argumentasi itu secara kesatria kepada KPK, ya, sehingga di saat yang bersamaan kita menghormati hukum, di saat yang kedua, Pak Nazarudin bisa sesuai dengan ucapannya, beliau tidak bersalah. Pak Hayono, yang disebutkan Nazarudin dari Singapura adalah bahwa sebenarnya informasi yang dia bocorkan ini adalah informasi atau statement, pernyataan yang disampaikan oleh Angelina Sondah sendiri ketika bertemu dengan tim mencari fakta atau TPF. Nah, menurut Anda, Partai Demokrat apakah akan memanggil orang-orang yang tergabung dalam TPF tersebut untuk mencari kebenaran informasi? Karena ini sudah dipanggil Pak Nazarudin sebagai saksi oleh KPK, maka itu kita hormati proses ini. Jangan kita intervensi dengan berbagai pernyataan yang nanti bisa mengaburkan proses itu sendiri. Menurut hemat saya yang paling baik adalah silahkan Pak Nazarudin bicara apa adanya kepada KPK, apa yang beliau ketahui, ya kan. Nah, nanti tinggal oleh KPK diproses, dilihat apakah ucapannya itu benar atau tidak. Ya. Harapan kita adalah beliau tetap, ya Pak Nazarudin tetap, kita berharap beliau tidak bersalah. KPK tetap bekerja dengan baik. Di sisi lain KPK tetap bekerja dengan seperti yang Anda harapkan tadi dan kita harapkan semua. Tetapi dari Partai Demokrat sendiri, apa langkah yang akan dilakukan, Pak? Perlu dibuktikan kebenarannya. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Nazarudin, tapi berbagai ucapan itu harus disertai dengan
bukti-bukti ya, sehingga jangan ucapan itu menjadi fitnah dan menjadi liar demikian. Harapan kita adalah Pak Nazarudin kembali bicara apa adanya dengan KPK. Kalau beliau tidak bersalah, nanti kembali menjabat menjadi bendahara umum DPP Partai Demokrat. Pak Hayono, kuasa hukum Nazarudin menyebutkan seperti yang disebutkan juga oleh Nazarudin bahwa jika dibuka semuanya akan gawat dampaknya. Begini ya, kita di partai itu sangat menghormati hukum dan kita memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Jadi kalau ada informasi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, kita tidak pandang bulu. Ya, Pak, kita perlu ingat, ini bukan pertama kalinya terjadi. Pernah di tahun-tahun sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, ya, itu orang nomor 2 setelah Pak SBY, itu masuk juga ke dalam penjara. Kita tidak intervensi masalah itu. Baik. Ya, jadi menurut kita biarlah hukum berjalan. Kita berharap Pak Nazarudin tidak bersalah. Tapi kalau beliau bersalah ya tentunya. Baik. Ya, kita tidak bisa membela. Pak Hayono, apakah ini memang Partai Demokrat sudah lepas tangan dan menyerahkan semuanya ke KPK saja? Tidak, kita belum lepas tangan karena kita masih berharap Pak Nazarudin tidak bersalah. Kita masih berharap karena kita menjunjung tinggi praduga tidak bersalah. Nah, oleh karena itu datanglah Pak Nazarudin ke KPK. Bicara secara kesatria. Kalau memang tidak bersalah, kenapa harus takut menemui KPK? Baik, Pak, Partai Demokrat langkah selanjutnya seperti apa? Hanya menyerahkan ke KPK saja atau ada langkah inisiatif yang lain? Kita belum tahu ya, karena kita ingin lihat perkembangannya. Ya, harapan kita, kader Partai Demokrat, siapapun dia, harus menghormati proses hukum. Kalau dia dipanggil oleh KPK, termasuk Ketua Dewan Pembina, kalau dipanggil oleh KPK, beliau akan datang. Ya, itu bukan masalah bagi kita. Jadi kita harap Pak Nazarudin secara kesatria datang, menyampaikan apa adanya. Kalau tidak bersalah, saya pikir dia akan kita kembalikan posisinya sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Bagaimana tentang kekhawatiran dia bahwa akan dikorbankan? Tidak ada istilah dikorbankan di Partai Demokrat. Tidak ada. Oleh karena itu, saya pikir kata-kata itu menurut saya sangat tidak tepat untuk diucapkan. Baik. Oke, terima kasih Pak Hayono Isman, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat malam Pak Hayono. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro hari ini masih akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi.